aliran lahar dingin Iya. itu tepat di depan rumahnya terbelah. Oh iya, yang guru ngaji itu. Nah itu benar. Di depan rumahnya terbelah, di belakang rumahnya dia nyatu lagi. Nyatu lagi. Oh jadi kayak gini ya bentuknya gitu ya? Benar. Gitu ya? Iya. Jadi rumah itu rumah tempat kita istirahat. Jadi kalau misalnya istirahat, makan siang, ngopi segala macam itu rumah itu yang kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa kembali bersama kami kawan-kawin Pojok Bang Dio bersama Bambang dan Dio. Iya. Dan saat ini kita akan menyapa dengan tagline kita. Iya. Supaya ingat kita. Iya. Karena berapa kali episode kan Iya. ingat. Iya ada paman soalnya. Siapanya? Ada paman. Itu gara-gara paman itu mau orang kada ingatnya. Sudah kalah. Sudah. Mau olah orang kada anu. Iya. Sudah. Iya. Saat ini bersama-sama kita adalah kawan kita yang luar biasa, Iya. ngarannya Mas Guntur. Betul. Iya. Guntur. Ya. Iya. Assalamualaikum Mas Guntur. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat datang di studio kami di Pojok Bang Dio. Siap. Oke. Dan kebujuran Mas Guntur ini, Ya. beliau bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, Perusahaan Iya. tambang ya. tambang. Oh, gitu. Tetapi yang luar biasa, beliau ini apabila ada terjadi bencana-bencana, beliau termasuk tim rescue yang diambil oleh Kementerian ISDM. Oh, Betul Paman. Oh. Kenapa ketawa melihat aku? Ini aku memperkenalkan dulu. Iya. Jangan ketawa-ketawa lah. Buka dulu. Oh iya, buka dulu. Buka lah? Iya. Langsung. Kita buka dulu. Dibungkus. Nang kayak berjualan di anu. Ayo kakak. Ya. Oh jadi Mas Guntur, dari perkenalan Mas Badiu tadi, Mas Guntur bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Dan juga Mas Guntur salah satu personil tim rescue yang ditunjuk oleh Kementerian SDM ISDM. apabila ada bencana-bencana. Betul. Gitu ya. Ya. Boleh cerita sedikit apa sih sebenarnya yang Anda lakukan, Mas Guntur lakukan ini? Kalau ini ya tergantung permintaan sebenarnya kan. Kita kalau pertama itu kita dengar berita dulu pertama kan. Oh. Biasanya kalau kita baca atau nonton berita gitu. Iya. Ada berita kan, wah muncul dia ada bencana nih. Iya, Ada bencana, kemudian ya kita tinggal nunggu kemungkinan standby gitu. Pokoknya Iya. bersiap lah gitu. Dari atasan juga ada. Dari atasan tuh juga ada ini arahan gitu, persiapan gitu. Siap-siap ikam lah. Nah, Berangkat ikam lah gitu lah. Iya. Oh gitu. So, persiapan, kemudian nunggu. Biasanya ada permintaan surat resmi dari kementerian. Semacam mun kita sakulah bahari itu dispensasi. Oh, iya kalau dari beliau ini ya semacam surat tugas ya. Nah, permintaan betul, surat tugas. Iya. Kalau di anu loi ya. Apa lagi lo? Letter of intent. Nah, Itu makanya kami di sini bahasa Inggris tuh sudah rada familiar nang kayak if you never try you never know. Ya kalau familiar kami soalnya bergantung bahasa Inggris berataan. Mas Guntur, Gimana? tugas-tugasnya kemana aja Mas? Kan kalau kita lihat berita di televisi itu ada beberapa bencana alam yang pernah di negara kita alami nih ya, dari mulai gempa bumi, banjir bandang, dan gunung meletus mungkin seperti itu kan. Likipasi. Nah, itu tugasnya kemana aja? Kemana aja, Pian? aku mulai aktif di rescue kan tahun 2018 ya. Sebelumnya kan mekanik juga sebenarnya. Oh, mekanik lah. Mekanik. Jadi menolong traktor istilahnya. Nah, itu. Iya betul. Iya. Iya Supayanya hidup mana. Iya. Terus Mas? Jadi 2018 itu kejadian pertama kan gempa Lombok ya. Yang gempa Lombok itu sayangnya
aku luput waktu itu soalnya aku lagi cuti, jadi nggak ikut. Waktu di gempa Lombok. Kemudian yang tahun 2018 kedua itu gempa Palu ya. Nah di gempa Palu itu aku ikut pertama kalinya ngerasain gimana rasanya sih turun jadi siaga bencana gitu. Gitu. Di gempa Palu. Iya, itu kan ada 3 kejadian kalau Bang di gempa Palu tuh. Yang pertama tsunami, terus yang kedua gempa bumi, Betul. yang ketiga likuifaksi. Oh betul. Iya kalau Iya betul. Nah, Ada 3 kejadian. Itu Mas Guntur ada berapa orang yang dari perusahaan atau dari kementerian? Kalau dari kementeriannya banyak ya, soalnya dari gabungan dari macam-macam perusahaan kan. Oh gitu. Tapi kalau dari perusahaan kami sendiri itu satu tim biasanya paling banyaknya 10 orang. Oh 10. Satu lebih, ya. Banyak juga Bang lah. Artinya ada 10 perusahaan masing-masing mengirim 10, 100. Iya 100. Iya, 100. Ada pelatihan khusus Mas? Pelatihan khususnya ada. Itu yang sebenarnya untuk dasar itu dari Basarnas kita dapatnya pelatihan. Gitu. Sertifikasi dapat juga? Sertifikasi dapat, cuma aku belum gitu. Belum Nanti kebagian. Nanti minta aja sama Kena, Haji Muin ya. Jangan minta lawan Haji Muin. Siapa? Melawan Haji Muin tuh jangan minta sertifikasi. Apa minta apa? Minta durian. Oh, Ya, durian. Oh jadi ada pelatihan-pelatihan ya Mas. Apa ya, pelatihan itu dari perusahaan kah atau dari pihak ESDM kah atau dari ada lembaga lain yang memang khusus untuk melatih tenaga rescue? Untuk pelatihan biasanya kita macam-macam ya. Ada pelatihan misalnya kita pelatihan lokal kan, ya kita belajar dari senior aja gitu. Misalnya lagi ngopi-ngopi gitu kan, kayak ngobrol-ngobrol gini. Nah belajar sama senior. Cuma kalau untuk pelatihan resminya biasanya Basarnas yang mengadakan. Berarti belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dulu iya, lokal tuh kan iya, dengan betul, senior. betul. Mun senior pian memang umpati, tapi ada si Ikung jangan diumpati. Ya itu sudah. Itu melajari Bunguli. Siapa? Paman Tukiran. Ya kalau ya kedada. Dia itu kalau segala macam-macam itu. Paman Tukiran tuh aneh-aneh. Bujur. Iya Pak, senior ya berarti kalau sama Paman Tukiran ya. Paman Tukiran, itu senior banget itu. Wah, Senior. Senior banget itu. Bunguli banget. Oh gitu. Jadi awalnya memang Mas Guntur itu di mekanik ya? Ya di mekanik. Awalnya di mekanik, lalu ada masuk ke rescue ini ada rekrutmen atau memang dipilih dari perusahaan atau memang mau sesuka sendiri? hati. Atau milih sendiri? Itu kebetulan waktu itu ada pembukaan gitu kan, kayak macam rekrutan untuk siapa sih yang bersedia mau nggak jadi volunteer gitu. Jadi volunteer ya relawan lah. Relawan ya. Kalau bahasa Kaluanya itu apa? Volunteer itu kan ya, itu bahasa Kalua itu. Polonize. Polonize. Volunteers ya. Biar ada aja. keluar Pokoknya ya. biar kelihatan kalau Iya. abang Kalua. Mantap, mantap. Oh gitu. Jadi ada Ya. ada rekrutmen gitu Ada ya. rekrutmen Oh, ya. gitu. Kan juga udah lama banget kan di Iya. mekanik, mulai 2009 aku di mekanik kan. Udah ngerasa gimana ya? Kok gini-gini aja ya. Kok maksudnya pengen ada suatu perubahan gitu ya. Carilah apa ya? Ibaratnya Sampingan. bisa liburan tapi nggak libur. Oh iya, artinya bahwa kalau sampai maksudnya sambil berbuat amal, menolong orang, juga bisa ngeliat negaranya, maksudnya kota orang ya. Nah, itu bisa lihat-lihat. Tapi sambil kerja. Sambil kerja. Nah, ya. ini yang menarik. Berarti pada saat Mas Guntur umpat untuk volunteer, ya Ya, kan? ya. Itu walaupun di tempat orang dengan jalan-jalan, berarti tidak dihitung, artinya alpa tidak masuk. Iya, Tetap dihitung masuk itu. Nah, itu. Hitung kerja, Hitung begawi lah. Iya, Tetap. hitung kerja. Terus apa nembang begawi di luar dari jam begawi itu? Overtime. Overload. Overtime. Ya. Ada juga masuk hitungan itu juga lah. Masuk. Ada juga, dapat juga hitungannya. Jadi ya kita apa ya? Bahasanya itu agak kurang. Sebenarnya kalau yang bahasa terkenalnya orang itu kan bilang relawan ya. Ya. Relawan kemanusiaan gitu. Ya. Nah, kalau aku secara pribadi mungkin aku bilangnya aku bukan relawan gitu. Iya. Soalnya aku kan digaji gitu. Iya. Oh, Jadi gitu, ya, pekerja kemanusiaan. Bahasanya. Bahasanya Nah, lebih spesifik untuk yang pekerja yang memang bekerja dari perusahaan itu namanya pekerja kemanusiaan. Pekerja kemanusiaan. Benar, setuju saya. Tetapi pada saat karena ini bencana lah, pian bepada pekerja
kemanusiaan kalau Ya. kalau seperti itu apakah ada ditanamkan rasa-rasa ini Bang, artinya bekerja dengan ini khawatirnya bekerja nih maaf lah Ya. khawatirnya bekerja hanya mikir gaji aku kalau digaji aku begawi Ya, artinya tidak secara tulus membantu membantu korban itu atau apakah ada terbersit seperti itu enggak? Kalau itu gimana ya? Kalau mau bicara ngebahas sampai wah nggak aku kerjain nih kalau aku nggak digaji lagi gitu kan ya. Kalau aku mikirnya kalaupun ini nanti gerakan ini nggak digaji misalnya nggak dibayar lembur ya nggak apa-apa kan udah dibayarin kita untuk apa ya namanya jalan-jalannya gitu. Terus juga memang apa ya bahasanya itu senang gitu. Ya membantu orang. Iya, jadi orang. udah senang duluan. Jadi gaji itu hitungannya kayak ya bonus lah. Nah, itu. Ini bonusnya nih. Artinya gitu. tidak terpikirkan lah. Nggak Aku terpikir. pokoknya bergawi nih untuk membantu karena sesama manusia, sesama makhluk Allah, ya kan? Spesifiknya niatan beliau dikirim ke tempat-tempat bencana adalah membantu orang. Itu dulu itu yang intinya. kita sepakati itu ya. Ya. Bahwa beliau dari perusahaan dikirim ke suatu daerah tempat bencana adalah tugasnya membantu orang. Perkara beliau nanti dihitung gaji atau bagaimana itu adalah bonus daripada pekerjaan tadi ya. Betul. Itu bonusnya. Yang di antara tempat-tempat yang dulu. bencana Apa gerang? bukan tempat bencana mana yang paling ngeri apa? Ngeri ya? Iya, ngeri. mencekam atau apa? mengerikan. Kalau yang pernah aku ngalamin itu dari awal itu waktu di Banten. Itu setelah ini. Banten tahun berapa itu? Itu Natal Banten tahun apa? 2018. Acara apa? Tsunami lah rasanya. Tsunami. Itu nang apa tsunami di Padalarang kah apalah? Nah, betul yang di pantai itu, pantai Carita itu. Oh, gitu. Iya. Itu tugas pertama atau tugas setelah ada mencekam? Itu kan setelah Palu ya. Setelah Palu kejadiannya kan. Nah, beberapa minggu setelah Palu kemudian kejadian tsunami itu kan, nah kita berangkat lagi. Itu mencekamnya gimana ya? Jadi kita sampai ngadakan piket untuk mantau ini tsunami-nya. Mantau pantai. Nah, itu. Jadi gimana ya? Di situ kita pertama datang kan karena paling pertama kita sampai di kampung waktu itu Kampung Sumur itu yang kita datangi. Itu jaraknya paling dekat sama titik longsoran. Tsunami-nya itu paling dekat itu di Kampung Sumur tadi ya. Kampung Sumur. Nah, jadi ya kita memang ini walaupun kita punya camp di sana, kita tetap standby. Walaupun dijamin sama kita kan juga kerjasama ya sama karena kita di bawah kementerian, kemudian syukurnya kita dibantu sama BMKG, kemudian dari Badan Vulkanologi gitu kan. Kita didukung sama departemen itu. Jadi kita tuh dijamin lokasi ini aman. Tapi tetap aja kemudian kalau tetap ada apa ya kalau orang bilang tuh faktor takdir gitu kan. Jadi kita ya di situ memang yang paling waspada kita. Waspada tinggi. Tidur pun nggak bisa tenang juga kalau tidur malam itu jadi. Berarti memang kondisinya harus fit ya, Mas. Harus ini. Harus fit. Nah, apa yang Mas Guntur lakukan untuk menjaga kondisi malam siang seperti itu, harus bertemu dengan apa namanya korban, mencangkul mungkin ya kan, menjaga kondisi itu kayak apa, Mas Guntur? Mungkin dengan keterbatasan makanan ya kan pasti mungkin ada misalnya makan mie aja atau apa kan seperti itulah. Karena sifatnya kan bukan mau santai-santai kan, mau bekerja. Apa yang Anda lakukan itu, Mas? Kalau ini ya sebenarnya pertama dulu kita ini punya kayak apa ya bahasanya itu pepatah gitu kan mungkin ya. Jadi rescuer itu berani mati, takut lapar. Berani mati takut lapar. Nah, itu. Jadi apa ya? Jadi untuk itu pertanyaannya Paman tadi kan? Untuk menjaga kondisi kan? Nah, itu yang pertama. Itu. Jangan sampai lapar. Jangan sampai lapar. Iya, soalnya selain memerlukan pikiran, tenaga yang utama ya. Tapi ini kan unik, Blen. Unik itu tidak takut mati. Tidak takut mati, tapi takut lapar. Iya. Ini kan apa paradigmanya kan terbalik-balik kan? Kalau kan sebagian orang mungkin aku takut mati, enggak apa-apa lapar kan begitu ya. Ini enggak takut lapar, enggak takut mati. Oh gitu ya. Iya, jadi untuk jaga itu kan pertanyaan kan gimana kita jaga kondisi tubuh gitu kan. Nah, itu.
nggak apa-apa, mungkin kita kurang tidur. Yang penting jangan sampai lapar. Oh, kalau paman tukiran tuh dia udah kurang makan, Wah, ya, itu. sembarang bisa dia. Hanya takut lapar, Iya, iya. takut mati juga, takut hantu. takut hantu. Paman tukiran itu. Makanya kan ada cocok jadi rescue-nya. Biar aja Ya, kita bantainya. Apa penghargaan apa Mas Guntur yang Mas Guntur dapat dari pekerjaan Mas Guntur selaku rescue di perusahaan? Ya. Karena kan gini, sampai sudah pergi kemana-mana nih, minimal ada semacam reward dari perusahaan, apresiasi dari perusahaan. Apa yang sudah sampai dapat atau? Kalau apresiasi dari perusahaan itu ya pertama ya gaji dan bonusnya itu ya. Iya, Itu. ya. Itu juga kalau aku lebih ke bangga hati gitu. Bangga untuk diri sendiri. Oh gitu. Bangga untuk diri sendiri, kemudian kalau yang dari perusahaan ya mungkin cindera mata itu ada. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Artinya tetap kembalinya kepada Mas Guntur sendiri bahwa Mas Guntur sudah merasa bahagia, sudah membantu para korban. Gitu Buat puas gitu, kepuasan diri aja gitu. Ya biar Gusti Allah saja yang membalas kebaikannya semua kan. Iya, bujur. Ya. Nah, kalau memang dibalas dari perusahaan langsung kan syukur gitu, Iya. alhamdulillah dapat gitu. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada pun ya nggak masalah gitu. masalah. Udah Intinya, puas duluan. Udah puas duluan membantu orang tadi ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong kan Mas Badiu katanya sampean juga ke Merapi juga, sempat ke Merapi. Yang baru Sameru. Kalau yang Oh, terakhir, Semeru, iya, Semeru. Sameru. Itu Sempat Semeru. juga? Semeru sempat. Apa yang terjadi di sana Mas Guntur? Gunung meledak. Kada tahu kan nih. Iya. Nang terjadi itu. Bukan maksud Apanya? saya kronologisnya seperti apa Mas Guntur ngapain di sana? Ya tahu. Ya tahu gunung meletus plan. Oh, sangat nih kan kada tahu apa Tahu. yang terjadi jari kami. Ya. Nah, aku padakan Kita kan lagi sumpah, podcast. Hah? Podcast. Oh iya. Ada ingat aku naranya emosi kadang-kadang. Iya Mas Guntur. Gimana? Yang terjadi ketika sampai datang ke sana, katanya kan sudah 3 hari ke sana. Iya. Ya. Situasinya, kemudian kondisi alam seperti apa, terus korban bagaimana, kemudian apa yang Anda lakukan dengan tim ketika baru datang ke hari ketiga tadi itu, Mas. Iya. Ya kalau biasanya kita datang itu ya kan kita koordinasi karena di sana itu ibaratnya kita masuk ke lahannya orang. Iya. Lahannya di sana itu yang pegang lahan kan BNPB sama Basarnas ya. Artinya kita koordinasi. Nasional juga ya, Iya, nasional ya. Nasional. Jadi kita koordinasi kan ke mereka, koordinasi ke mereka bagaimana apa yang bisa kita bantu. Nah, gitu. Jadi kita di sana itu bantu untuk Kementerian SDM itu kita diberi tugas untuk support pencarian. Pencarian korban yang hilang itu, Iya. pencarian korban kemudian sama pelayanan kesehatan di posko-posko pengungsian. Nah, tuh Mas Guntur, pada saat mencari korban terus ini kan kondisi alam belum stabil kalau. Stabil, nah, iya. pernah kada di awan panas atau bahasa kaluannya gembel wadus. Betus gebel walak-walik Lain ya. Ini Maman kalau di Wedus Gembel itu mungkin di Jawa. Oh, kalau di Sameru kada ada. Kalau di Kalua apa tadi? Gembel Wedus. Nah, itu beda tempat beda sebutan mungkin Paman lah. Nah, kan Tahu. Jangan marah. Aku membalik dibujurkannya, balik-balik diseriusinya. Namanya anak buahnya Paman tukiran ya begitu sabar. Oh iyalah. Sabar. Jadi kelakuannya itu memang mensapelatir mempengaruhi. Ayo bakisah. Iya, Nah, apa jadi yang terjadi? Pernah kada di tiba-tiba saat evakuasi Ya, terus ada apa? awan panas wadus gimbal tadi. Kalau Pernah itu yang kita alami yang di hari terakhir itu waktu itu tanggal 17 kalau nggak salah. Kalau Masih tanggal ada lah. itu hari terakhir itu yang kita betul-betul sampai evakuasi. Soalnya selama kegiatan ya, aku kan di sana itu sekitar mulai tanggal 8 sampai tanggal 20 berarti 12 hari lah. 12 hari di sana itu kita bisa kerja itu mulai subuh sampai sebelum tengah hari aja. Soalnya memang dari pos pantaunya Basarnas itu kalau puncak tertutup awan atau ada hujan di puncak, kita pasti harus evakuasi karena itu lahar dinginnya ya. Nah, lahar dinginnya itu yang kita waspadai untuk turun. Lahar setumat.
Ini kan kalau orang di daerah Jawa madakan lahar dingin itu berbahaya. Nah, sementara kita nang di Kalimantan kan kada ada gunung berapi. Kalau apa bahayanya lahar dingin tadi? Kan kalau nang betul. Wudus Gimbel tadi itu kan panasnya panas. sekian ribu derajat Celcius itu kala. Ya, betul. Nah, iya. kalau nang ini lahar dinginnya Lahar apa dingin. bahayanya? Lahar dingin dan maksudnya lahar dingin. Ya? Iya, lahar Karena dingin. ada curah hujan dan juga ada bekas letusan gunung yang berupa debu. Iya. Itu akan menjadi kayak lumpur gitu ya mungkin ya. Ya, lumpur. Lumpur gitu. Bentuknya seperti lumpur gitu. Tapi deras gitu loh, Blen. Oh. Deras itu. Deras itu. Deras gitu, Blen. Mungkin seperti itu ya. Iya, itu walaupun sebutannya lahar dingin, Iya. jadi Tetap bahaya juga ya. iya, jadi wilayah yang kita yang kita coba cari untuk korban-korban yang tertimbun itu. Nah, itu kan mereka kan tertimbun lahar dingin ya. Betul. Nah, jadi itu sekali-sekalinya kita evakuasi korban, Iya. itu kita evakuasi korban nggak ada bau bangkai. Gitu. Jadi jenazahnya itu ya udah jenazahnya nggak ada bau karena karena panas kan. Iya. Jadi masak. Iya. Kasihannya lah. Sampai ketebalan berapa itu, Mas? Debunya itu ya, debu hawa lahar dingin atau apalah sebutannya. Sampai kan saya lihat di TV-TV sampai di atap rumah segitu tingginya itu. Ya, jadi ketebalannya itu kalau evakuasinya pakai apa ya? evakuasi kita nurunkan alat berat ini, Paman. Pakai Eksa. Ya. Pakai Eksa. gitu. Pas Jadi aja lawan anunya ini. Iya. mekanik Dia alat sekalian berat. rusak eksanya dia baikin Betul. sendiri. Katanya mekanik alat Iya, berat iya. kan. Gitu pakai eksa gitu. pakai Eksa kita pencarian. Jadi untuk ketinggiannya mungkin itu ada mungkin tinggi 6 sampai 7 meter mungkin tingginya. Soalnya ketebalan apa itu namanya? Lahar debu. dinginnya tadi. iya ya? benar. Oh, materialnya apa? Materialnya itu pasir dan debu. Kok bisa keras gitu? Saya lihat ada kan di TV saya lihat sampai keras gitu. Kok bisa gitu ya? Ya mungkin karena Udah campur baur macam-macam Iya, ya. karena dan kan diudak-udak juga kan. Nah, Ya. Lumpur tadi ya yang jadi ya. Karena itu kan Bang, ada unsur samennya juga kalau. Betul ya. Betul. Karena Nah, pernah nggak ngalamin hal mistis ketika evakuasi atau ketika ada di suatu tempat bencana menolong orang atau gimana? Pernah nggak ngalamin hal mistis kayak itu? Kalau pengalaman pribadi sih enggak ada. Pengalaman. Gitu ya. Tapi mungkin dari temen dari Kalau siapa? cerita-cerita temen ya ada gitu. Soalnya posko kita yang kita pakai itu mungkin kalau ada lah gitu nanti cek-cek di Google tentang hutan bambu. Nah, hutan bambu di Lumajang itu di kampungnya namanya Sumber Mujur kalau nggak salah itu. Kampung Sumber Mujur. Nah, di situ ada mata air. Iya. Mata air yang ya kita mandi di aliran mata airnya itu. Nah, di situ tuh ada teman bilang lihatnya di situ tuh ada ikan sepasang, kemudian ada ikan satu lagi yang cuma tinggal kepala dan ekor atau tulang. Nah, itu ada teman yang ngeliat di situ. Jadi katanya masa sih ada. Jadi kita tuh sampai nongkrong situ kadang seharian kalau pas op kan. Pas op kita nggak ke lapangan, kita situ nongkrongin lihat ikan itu. Ada nggak sih ikan ini gitu. Membuktikan gitu ya. Iya bener, ada nggak sih ini gitu. Ya nggak ada gitu bilangnya. Ya itu orang-orang tertentu aja yang bisa lihat gitu. Oh, ikannya sepasang blend. Iya. Sama enggak ada dagingnya Yang tadi. satu ke dada. Tinggal tulangnya gitu Jadi aja ya. memang kayak apa ya di situ tuh padahal mata air kemudian ada aliran air, ikan itu juga di situ-situ aja nggak mau Sendang kemana-mana. mungkin blend ya. Apa namanya? Sendang ya blend? Sindang. Ya namanya ya, sendang. Kubangan gitu. Kalau Itu mata air sih. Iya, maksudnya Iya. maksud saya bukan tempat yang lewat lebat, hanya sebatas mata air situ saja kan. sumur Iya. kayak sumur lah. Nah Kayak- itu kayak kolam Kolam. Tapi airnya bersih ya. bersih banget. Nah, pada saat letusan itu apakah itu nggak ada sampai ke sana. Di posko kita itu dijamin sama vulkanologi juga lokasi kita tuh aman gitu. jaraknya berapa kilo dari posko ke apa namanya blend? Dari posko dengan gunung maksud tempat daerah bencana. letusan dan sekitarnya sekitarnya. itu. Kalau itu kita di zona kuning. Ini posko kita itu zona kuning. kalau aku lihat di Google Maps sih dari Kawah ke itu sekitar mungkin kurang dari 10 kilo kita. Nah, Cuman lokasinya Kilo ya, Jo. 10 kilo lumayan jauh. Itu kalau seandainya naik Grab itu kurang lebih biayanya. Kada kawa 56. 56. Iya. ada pakai voucher kalau Paman. Kenapa? Ada pakai voucher kalau. Ada, pakai voucher ya kan, Bang.
Jangan ribut, kita podcast serius. Produser marah. Bawa panci. Jangan marah. Jangan marah. Jadi jaraknya 10 kilo. 10 kilo lumayan juga itu. Jauh ya. Jauh tapi ya kalau dibilang itu dekat sebenarnya dari kawah ya. Iya, dari kawah. Cuman memang kita dijelasin itu konturnya posisi kita aman karena antara gunung sama posko kita itu di situ dipotong lembah. Jadi kalaupun ada sampai ke situ mungkin ya Man. Ya, kalaupun ada longsoran juga belok longsorannya ke lembah situ dulu iya, ya. Benar. Gitu Nah, ya. ini berkembang lagi Bang. Iya. Artinya ini apa kecerdasanku sudah mulai Iya, gitu iya. kan. Iya. Nang kayak Popeye itu makan sawi. Gitu kan. Jadi ini Mas Guntur, pernah tidak satu saat namanya kita membantu atau apa segala macam, tiba-tiba muncul suasana genting di mana harus kita bersembunyi? Apakah ada wadah bersembunyi? Nah, untuk evakuasi diri sendiri. Untuk keselamatan diri sendiri dengan tim rescue nih, ada tidak? Ada. Itu kita memang sebelum ke lokasi ya. Kita kan di situ dibagi 3 lokasi ya, ada SRU 1, SRU 2, SRU 3. Nah, itu masing-masing punya ini kalau bahasanya di kantor-kantor di tambang itu sangkan kalua lagi. Mentang-mentangnya daerahnya di sana kalua. Banyak keluarganya ya. Iya. keluarga angkat Pak. Terus itu ada master point. Jadi kayak point yang kayak gambar bunderan tulisan gitu ya. Nah, tempat itu berkumpul ya. Nah, jadi berupa wadah berkumpul lah. Jadi sebelum kita masuk itu ada kayak apel gitu kan, pengarahan. Nanti kalau ada situasi darurat, kemudian ada panggilan bagaimana, ada sinyal dari pos pantau itu, kita semua berkumpul di sini, kemudian evakuasi. Nah, seperti itu pasti. Karena aku bahari pernah melihat Bang di daerah Merapi. Ya. Itu kami berjalan kan ada para gunung itu persis di lereng tuh ada wadah evakuasi berupa ini. Jadi pintunya tuh besi Bang ay. Kayak dibikin kayak terowongan. Terowongan, gitu ya? maaf. Jadi di situ ada kamar mandi. WC. Ya. Terus ada persediaan makanan. Bunker gitu ya, kayak bunker. Iya, kayak itu. bunker ya? Bujur. Pintunya barat bandar besi kalau Bang. Iya. Itu ada seperti itu. Ada kan? Kalau di mungkin Semeru, ada ya. Semeru ya? Mungkin ada, Semeru. tapi kita nggak diarahkan ke sana mungkin waktu itu. Tapi soalnya kita nggak ketemu gitu. Itulah. Di hari terakhir kita di sana itu sebelum penutupan dari Basarnas, penutupan pencarian. Nah, itu yang apa ya? Di situ rencana itu yang Pak RI 2 untuk datang pas hari itu. Nah, RI 2 untuk datang hari itu waktu erupsi turun, kita ya evakuasinya ini aja menjauh dari keluar dari lokasi pencarian. Iya. Kita ke master point itu berkumpul, anggotanya lengkap, kita evakuasi ke posko induk, sudah cukup sampai situ. Sampai di situ. Iya. Alat standar apa yang dibawa ketika kita mau evakuasi untuk personal maksud saya? Untuk personal yang pasti pertama itu kan alat pelindung diri pribadi ya. Kita diwajibkan itu helm, kemudian sepatu boot. Sepatu boot, kemudian sarung tangan, kacamata. Yang di sana diwajibkan itu memang sarung tangan dan kacamata dan masker. Kacamatanya yang Google, kemudian maskernya yang masker kimia. Masker babi. Benar. Ya, masker babi ya. Kenapa pada babi? Itu nama maskernya itu loh babi. Memang kayak itu naranya lah. Iya, ngarannya. Ngomong babinya itu lain lagi yang itu. Babi jangan. Kenapa? Jangan kayak itu. Jadi memang sebutannya masker babi. Ya, artinya babi. karena mungkin karena moncong terus. Ada tiga. Ada 3 lah. Ada moncongnya. Iya. Terus ini apa namanya pada saat itu dipakai dan lain sebagainya, kira-kira laundrynya di mana gitu ya? Itu ada laundrynya. Iya kalau karena mereka kukus begawi. Iya kan kotor baju. Ada baju kotor. Terus itu kira-kira laundrynya kan jaga kesehatan diri sendiri. Jujur. Laundrynya di mana itu? Laundry apa ke Lumajang? syukurnya ada gitu di Adalah. sekitar posko itu.
ada warga kan memang posko kita itu kan kampungnya itu enggak terdampak sama sekali. Oh, sama sekali tidak. Iya, Walaupun sama sekali. debu-debu tidak. Debu sedikit pun enggak itu. Itu juga cerita dari orang sana itu, makanya nama kampungnya Sumber Mujur. Nah, itu. Jadi dari letusan juga warga sana tuh cerita dari letusan-letusan yang dulu pernah adakah Mas di sini lihat kayak di kampung-kampung sebelah batu-batu besar yang ini kan biasanya kan letusan kan itu ada batu-batu. Ada erupsi kan seperti itu ya. Adakah Mas di sekitar kampung sini ada lihat batu-batu yang di tengah sawah, yang di halaman rumah gitu? Iya. Gitu mikir, iya ya nggak ada juga gitu. Bujur. Betul kan? Iya. Kok bisa begitu ya? Iya, berarti mujurnya tadi Bang Ai. Oh, betul. Nah itu, makanya nama Tapi kampungnya. ini mohon maaf nih ya, mohon Ya. maaf ya. Kan kalau kita Mun minta maaf, bersalaman. Iya, ini kan Salam, gunung. salam. Ini Ya, kan gunung pas. ya Mas Badi ya. Ini kan gunung. Iya. Di lereng-lereng ini kan Sekitarnya ini, kan kalau kita dilihat dari pantauan BMKG atau apa kan letusan itu sampai berjarak Bujur buar. kan sampai berapa kilo Bujur. gitu. Tapi memang di Sumber Mujur itu enggak pernah sekali Kadalah. terdampak apapun. Ya menurut cerita orang-orang sana seperti itu. Penduduk sana tuh bilangnya begitu. Jadi bagaimanapun kondisi gunung, gitu, ya kondisi kampungnya seperti itu Seperti aja. itu. Tapi pian lihat di sana kayak apa Mas Guntur? Ya memang nggak ada gitu, nggak ada jejak-jejak apa bekas bencana gitu, nggak ada. Oh gitu ya. Ini Iya. anulah apa unik lah. Unik. Unik. Ya, artinya kan kalau kita bicara nilai kemungkinan kan Iya. pasti kan ya Blen ya. Pasti ada. Keliling sekitarnya atau arah anginnya atau Iya, gimana kan benar. gitu. Masa ya arah angin enggak ke situ kan gitu loh maksud Bujur. saya. Oh gitu sampai seperti itu ya. Ya benar. Kalau juga ini, kalau terkaitan dengan cerita-cerita yang mujur-mujuran ini ya, itu juga waktu di lokasi pencarian kita yang di Seru 3 itu, di situ ada nama rumah, kita sebutnya itu rumah viral begitu. Oh, rumah viral. Kenapa? Rumah viral. Mungkin kalau paman cek gitu cerita tentang rumah viral di Lumajang, itu jadi aliran lahar dingin Iya. itu tepat di depan rumahnya terbelah. Oh, iya. Yang guru ngaji itu. Nah itu benar. Di depan rumahnya terbelah, di belakang rumahnya dia nyatu lagi. Nyatu lagi. Oh jadi kayak gini ya bentuknya gitu ya gitu Benar. ya. Oh. Iya. Jadi rumah itu rumah tempat kita istirahat. Jadi kalau misalnya istirahat, makan siang, ngopi segala macam itu rumah itu yang kita pakai. Oh. Karena memang apa ya, betul-betul bersih rumah Terjadi itu. itulah apa kelihatan lah. Bener kelihatan. Jadi jadi depan rumah itu kan ada jalan lah mungkin sekitar 3-4 meter. Nggih, nggih. Nah, sebelum di seberang jalannya itu kan mungkin kebun ya, banyak pohon gitu. Atau pohon kelapa. Itu mati. Nah, tapi bisa nah berarti ini penguat daripada kemarin aku sempat melihat di TV. Kalau Bang lah. Nah, makanya aku ngerti guru ngaji dikuatkan non kisah si Dini nih. Ya, artinya kan betul saksi, berarti, ya. Berarti saksi hidupnya ada. Berarti memang apa rumah yang guru ngaji tadi Iya. Mas Badi bilang berarti ada bener ya. Berarti. Bener, itu kita pun di sana itu jadi apa ya? Jadi sambil pencarian gitu kan. Iya, Sambil iya, pencarian iya, kan kita iya. nggak langsung pencarian rame-rame Iya. gitu. Ada Iya. yang beberapa pencarian, beberapa istirahat untuk gantian Iya. kan. Iya. Jadi sambil nunggu itu kita keliling rumah itu kan. Sambil ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangganya, orang sekitar sana gitu kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol itu cerita beliau itu melihara kambing 16 ekor. Kambingnya nggak ada yang mati. Tetangganya itu mati semua kambingnya. Terus kolam ikan di sebelah rumahnya itu sama sekali nggak keisi debu. Debu sedikit pun gitu nggak keisi. Masih jernih airnya. Nah, kan. Itu Berarti kan ada hal-hal yang di luar nalar ya. benar, Iya. nggak logis banget Iya, lah itu. artinya Iya, tapi ada. Tapi ada kejadian. Nah, itu. Masya Allah. Terus, Benar. nah sampean sebagai rescue secara akal, secara nalar, berarti kan Anda berhitung secara matematis Iya. ini. Benar. Apa sih yang bisa seperti itu kan? Kalau kita bicara secara ilmiah ya, Blen ya. Inggih. Kayak apa? Nggak ketemu. Tetangganya itu kalau kita lihat ya, jadi dari tetangganya kita kan masuk dari arah sebelah kanan rumahnya gitu. Jadi dari rumah yang tertimbun itu ke rumahnya itu turunan jalannya. Jadi gimana ya posisi rumahnya? Harusnya kena ya tuh. Ini harusnya rumah ya. gitu ya. Ini kan rumahnya. Kemudian di sini ada truk. Ya. Ya ada Nah, truk depannya. Nah, truknya ini tertimbun. Bener, separuh badan ya. Tertimbun. Kemudian pas di depan rumahnya landai. Oh. Artinya alirannya itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggih, nggih. Padahal lebih tinggi yang di sini gitu. Tapi nggak turun ke rumahnya. Harusnya turun. Harusnya Kalau kan kita turun. Secara Kalau di logika ya. ilmiahnya turun Ah. dan menutupi rumah Iya, itu betul, dan Mas Budi. sekitarnya. Betul. Nah. Yang jadi pertanyaan tadi kolam ikan tadi kan namanya Sampai. debu kan, Bujur. itu kan nggak tahu kemana Seharusnya. arahnya. Ya. Harusnya kan minimal berdebu atau apa. Ya. Ya. Ini tidak sama sekali ya. Jernih. Masya Allah. Jadi binatang-binatang peliharaan yang nggak ada yang mati.
Terus di halaman rumahnya itu paling hijau. Berarti memang kuasa. Iya benar. Allah, Kita ya. bicara itu nggih. apa ya, dihitung logika kita keliling lihat dari sini. Betul. Udah ketemu. Udah ketemu apa? Kok bisa ya? Ya, Ya, gitu. ya. Berarti pada saatnya melihat di Iya. kejadian, inya berpikir kok bisa sampai wayah ini mungkin Ya masih nggak terjawab juga ya. Iya ya masih ya jawabannya sudah walau alam udah kayak Iya. gitu udah bahasanya. Ya, Betul. bujur. Jadi kita itulah kekuasaan Allah Ta'ala, Tuhan yang Betul. Maha Esa lah. Artinya betul, memberikan siapa yang diingininya, ya Nah, kan, itu. untuk Betul, bisa betul. bujur. Nah, berikutnya Mas Guntur, ini kembali ke masalah rescue tadi Mas Guntur. Nggih. Dari yang sampean kerjakan, yang sampean sekarang udah kemana-mana itu pencapaiannya itu sampean mau ngapain nih Mas Guntur? Untuk pencapaiannya gimana ya? Untuk Apakah pengen tetap terus di rescue saja Iya. atau ada jenjang karir yang pengen lagi mau kalau berkarir jelas jelas Pasti ya. mau berkarir ya. Ah. Nah, itu ya ada pandangan lah untuk berkarir. Kemudian juga untuk pandangan di rescue ini mungkin kalau bisa gitu kan. Aku pingin kalau bisa ketika harus bergerak ke lokasi Iya. bencana Iya. atau kemana gitu, bisa ndak sih aku menggerakkan sendiri gitu. Bergerak sendiri. Artinya tidak perlu diperintah ya. Ini punya ibaratnya ya punya yayasan sendiri. Nah, itu. Ada pandangan ke sana Amin, gitu. amin. Amin. Mudah-mudahan Kalau gini. bisa. ya. Artinya bahwa Mas Guntur ingin membuat satu lembaga untuk sampean sendiri ya. Ya. Lembaga non profit, artinya bahwa sampean ingin buat satu lembaga yang ketika ada bencana lembaga itu bisa diikut sertakan begitu plan. Tapi Iya. Benar. swadaya beliau sendiri gitu ya. Iya. Benar, tanpa perlu ganggu. Iya. iklan. Hanya ini aku mau usir produser biar aja. Kapan lagi? Jadi kayak gitu ya Mas Guntur. Ya, ada pandangan kalau di pekerjaan sih ya pasti berkarir. Ya. Gitu. Tetapi Mas Guntur lah artinya dengan Pian sebagai karyawan kemudian ikut sebagai rescue itu adalah dan juga kawan-kawan rescue lainnya itu adalah suatu anugerah. Iya. Artinya Panggilan juga ya. Dian, ya? panggilan. Tidak Panggilan. semua Tidak orang semua bisa orang dan bisa tidak loh. semua orang dipanggil untuk bisa seperti itu kan. Ya, ada satu kata-kata produser saya, ada satu kata-kata produser Blen. Semua orang itu berkeinginan. Nah, Semua orang itu mau, bujur. tapi tidak semua orang terpilih. Gitu. Artinya bahwa semua tuh pengen jadi rescue, pengen semua orang jadi rescue, pengen misalnya Bujur, gitu. bujur. Tapi tidak semua orang bisa terpilih. Nah, berarti Mas Guntur terpilih untuk itu kan gitu loh. Artinya panggilan Alhamdulillah juga. gitu ya. Iya. Ada keinginan, kemudian ada kesempatan. Iya, Betul. iya. Luar Bujur. biasa Mas Guntur. Berarti Pian ini bekerja memang sudah dunia dan akhirat. Ya, Insya semoga Allah. ya semoga dapat maksudnya dapat selain gaji tadi pahala juga untuk keluarga, untuk Mas Guntur Amin. sendiri, Iya. orang tua Iya. ya, Mas Iya, Radio ya. bujur. Karena kan amal jariah kan bantu orang apa segala itu. Masya Allah, masih muda lagi ya. Iya. Oh, umur berapa wayah ini? Wayah ini 30 sudah. Oh, Tuhan bangai. Tuhan 30. Iya gitu ya. Iya. Kita berapa? Cucuku tuh hanya 5 bulan. Cucuku. Jangan gitu ya. betah nomor kita. Ini Pak Wan, kalau laki-laki Ya. umur itu cuma angka. Sedap. Iya. Ya itu Len. Ini. Jadi kalau bilang, oh umurnya udah tua, iya benar gitu. Iya, telaah. Iya. Iya, mulai Betul. kayak gurunya ngeramput itu. Bujur. Iya, kalau bicara angkanya kan umur berapa? 30. Oh, umurnya sudah tua ya. Iya. Ya, gitu. Iya, umur udah tua gitu. Tapi kalau diadu misalnya pemikiran jiwa apa segala macam, itu. Betul. Itu sama Iya. kayak gurunya kan. Kalau gurunya kada Apa gurunya? inya kada bepada umur itu Iya, tua atau apa iya, kada iya. pas jalan Iya. berdapat tiang listrik nya bekesah. Itu gurunya. Oh Iya, ya kan pernah. Berarti salah naik travel ya. Iya, salah naik travel. Ya paman tukiran tadi. Oh iya Mas Guntur, Ya. kita sudah bercerita banyak nih tentang kegiatan Mas Guntur ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke rescue tadi itu, Ya.
kan mesti ada kita ketemu kendala di lapangan dengan tim A, tim B, tim C. Nah. Untuk mensinkronkan itu seperti apa? Betul. Kadang-kadang kita mungkin saya sama Mas Badu dari tim A, Ya. kami dari tim B. Maunya ke sana, maunya ke sini, tapi mau harus kelihatan lebih. Oh, biar kelihatan ya. bergerak gitu. Ada tidak seperti Ada. itu dan bagaimana antisipasinya gimana? Kalau antisipasi biasanya kita memang dari awal mungkin memang kita ditanamkan ya, ditanamkan untuk jadi rescuer itu kita selalu punya leader. Selalu ada leader gitu. Walaupun kita punya keinginan ke sana kemari, ya. kata leader, "Jangan, kamu harus ke sana." Oke, kita harus ikutin leader. Gitu. Memang ini ibaratnya itu kayak penanaman mindset. Penanaman mindset untuk ya terutama keselamatan ya, karena kita di lokasi yang nggak terduga kan seperti itu kan. Bujur. Gitu ya. Tapi berarti tetap ada leader ya, Blen ya. Yang sudah memang berpengalaman dan mengetahui kondisi karakteristik ini. Benar. Itu. Produser, apa? kada apa garang menampaikan HP-nya bepada baru ke HP-nya itu. Enggak, maksudnya ada hujan, suara jelas saja kah gitu loh. Jelas. Jelas produser. Jelas. Iya. Nyaut ya. Iya ajar. Begitu ya Mas Guntur ya. Rencananya ini, rencananya dalam waktu dekat ini ada nggak pelatihan untuk rescue kembali nih, untuk meningkatkan performa, untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kalau untuk pengembangan diri ya, itu hampir setiap hari selama setiap kita bertugas. Kalau memang kita tidak ada, kalau kita bahasanya itu tidak ada yang direspon lah gitu kan, nggak ada yang perlu dikerjain. Kita pasti selalu ada pelatihan gitu. Mungkin kita bikin skenario kecelakaan atau skenario bagaimana kejadian penanganan pasien segala macam itu selalu kita bikin skenario simulasi bikin simulasi di station. Kemudian di situ kebetulan ada senior kita yang juga instruktur pelatih gitu kan. Nah, jadi beliau ikut ngarahkan gitu. Ini begini loh harusnya begini. Nah, jadi untuk pengembangan diri itu selalu ada gitu. Tapi itu ya nggak secara resmi gitu kan. Ya hanya untuk internal saja. Iya benar. Di tambang juga begitu juga Blen ya. Kalau di tambang ya. Kada tahu. Di tambang juga begitu. Soalnya aku di sini Iya benar. Iya. Tambang kayak gitu juga. Benar, kebetulan kita stasiunnya kan di tambang ya. Ya, maksudnya gini, artinya penanganan misalnya korban atau apa, berarti kan sampean bagian responsibility yang cepat itu berarti sampean ya. Apabila ada quick responnya lah ya. Quick responnya betul, termasuk juga saya di situ. Gitu. Kemudian beberapa tahun juga ini COVID kan? Ya. Nah, aku juga termasuk di gugus tugas COVID. Itu. Gitu. Ya, memang selalu harus dilibatkan karena sudah terlatih kan. Betul setuju saya Mas Badi. Memang panggilan jiwanya Mas Guntur sendiri untuk membantu orang banyak. Iya. Oke. Tapi ingat, di saat membantu orang banyak, jangan lupa membantu orang tua dan bini. Bebasuhan terus Kalau itu gimana? Itu prioritas itu, kayak kata senior itu kan. Ibaratnya kalau senior itu ngajarin, sebelum kita keluar bantu orang lain, kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Baik itu. Maksudnya itu keluarga, istri. Benar. Gitu ya. Ibaratnya istri, terus anak-anak, orang tua apa segala macam itu udah selesai. Udah clear dulu lah ya, clear nggak ada dulu, masalah. Baru kita keluar. Padahal aku begaya anaknya bangsul nagaya anunya tadi. Oh iya, Mas Guntur, terima sama kasih. paman diajari seperti itu. Kalau Bang Di berarti nurun sudah. Aku curiga lah sebelumnya kesini di bariping lah gurunya tadi tuh. Sambilnya kayak ini Bang, kacamatanya ganal, sambil matanya kayak kamu gaya-gayanya kamu nanti kalau punya Bang Diu ikuti perintah saya. Pokoknya jangan memang terdiam. Karena nih dua ini berbahaya. Oke, Mas Guntur, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami. Mudah-mudahan informasi yang Mas Guntur sampaikan ini bisa juga mengedukasi teman-teman yang di sana. Dan juga walaupun sedikit yang kita sampaikan, kita tepuk tangan, iya kan? Itu suruh ngapain sama produser?
Ya, terima kasih banyak ya. Oke, siap, Paman. Oke. Kami dari CND Production dan juga Pojok Bang Diu podcast mengucapkan terima kasih banyak. Bujur. Sudah Sama-sama. sempatkan waktu datang Iya. ke studio. Mudah-mudahan Salam. Mas Guntur selalu Ya. sehat, Amin. beserta keluarga. Karir tetap naik terus. Amin. Jangan Amin. pernah berhenti untuk membantu dan berbuat baik kepada orang lain. Siap. Bujur. Salam buat keluarga Bapak Ibu di rumah. Oke, Siap. Guntur, Terima kasih, banyak. Paman. Ya. Oke, mau main madihin apa tadi? Coba sini kita tes saja dulu. Tes dulu. Iya. Jadi Mas Guntur, Iya. ini ada persembahan Mas Guntur, Iya. ya kan, hadiah. Sampai nyari apa? Hah? Nyari apa? Produser keluar kadanya. Batuk sih Din. Kada jadi makai. Kumat batuknya gara-gara nangar gandang. Oke, Mas Badi, silakan. Kada soalnya tadi mau pada tidak usah dulu mandihin Oh, gitu gitu. kan. Mungkin kada usah. Ya. Gitu. Oh, iyalah. Ya, sudah ajar kok menka ini Kan kan ngomong bisa sebenarnya. Ih. Kenapa begitu ya kan? pujungan. Itu. Oke, Mas Badi. silakan Oke. tutup. Jadi kita tutup. Oke kawan kawin, demikianlah perbincangan kita dengan Mas Guntur. Beliau salah satu anggota Rizkio yang sudah membantu dari daerah Palu, Pangandaran, kemudian NTB, Semeru. dan yang terbaru ini Semeru lah. Begitu banyak pengalaman yang sudah Sidin sampaikan. Dan mungkin dari kawan kawin melihat ini mudah-mudahan mendapatkan satu pelajaran atau basic walaupun tidak mendalam Bang lah. Betul. Nah, dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan kehilapan dan terpaksa ini kita tutup tanpa makai madihin karena ada yang menghadangi kita. Penagihan sudah siap di luar. Oke, Iya. Terima kasih kawan kawin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.